Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video-video sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang bagaimana cara untuk mengoptimalkan dan juga bagaimana cara untuk men-tweak Windows 10 yang kita gunakan. Dan di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk melakukan tweaking dan juga melakukan optimize Windows 10 yang kalian gunakan dengan menggunakan Windows Optimizer. Kalau di video sebelumnya kita melakukan tweaking pada Windows 10 yang kita gunakan secara manual, kita ubah settingnya, kemudian kita ubah registrinya, dan juga kita setting beberapa service yang running di Windows 10 yang kita gunakan agar bisa berjalan lebih optimal lagi. Tetapi kali ini kita akan gunakan sebuah tool agar kalau kalian ingin mengoptimize Windows 10 kalian bisa lebih mudah daripada kalian lakukan secara manual. Dan tools yang akan kita gunakan kali ini adalah Windows Optimizer. Sebenarnya kita sudah pernah share tentang tools ini, tetapi kali ini sudah ada update dari tools ini yang lebih mudah dan juga sudah ditambahkan beberapa fitur di tools yang akan kita gunakan kali ini, teman-teman. Dan aplikasi ini juga gratis, kalian bisa langsung download di deskripsi pada video ini. Dan sekarang kita langsung mulai tutorialnya. Oke, sebelum kita akan melakukan setting dan juga tweak Windows yang kita gunakan, sekarang kita akan buat restore point dulu, teman-teman. Agar nanti kalau misal terdapat error, kalian bisa langsung kembalikan ke restore point yang sudah kalian buat. Caranya pilih menu start lalu ketikkan restore. Setelah itu pilih create a restore point. Kemudian di sini kalian pilih yang system atau drive C dan pastikan pada kolom protection di sini sudah on. Kalau masih off, kalian pilih configure. Lalu kalian pilih yang turn on system protection dan setting max usage ke angka 5-10%. Setelah itu pilih apply dan pilih OK. Kemudian pilih lagi drive C atau sistem kalian, lalu pilih create. Kemudian beri nama restore point yang ingin kalian buat, misal optimizer. Kemudian kalian pilih create untuk mulai proses pembuatan restore point-nya. Setelah selesai kalian bisa pilih close, kemudian kalian pilih OK. Oke teman-teman, sekarang kita akan download dulu aplikasi Optimizer-nya. Silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini. Nanti kalian akan masuk ke github.com. Dan ini adalah project yang akan kita gunakan, yaitu Optimizer yang dibuat oleh si Helzerk ini, teman-teman. Kemudian di sini untuk download silahkan scroll ke bawah. Lalu kalian tinggal pilih downloads di sini. Setelah itu silahkan download yang versi .exe. Ini ukurannya hanya 1,77 MB, jadi sangat kecil sekali, teman-teman, tapi akan bisa membantu kalian untuk mengoptimalkan Windows yang kalian gunakan. Sekarang kita akan langsung download aplikasinya. Klik di sini untuk mulai mendownload aplikasi Optimizer-nya. Kalau ada keterangan seperti ini, kalian bisa pilih yang tanda titik 3 ini atau more action. Lalu kalian pilih yang keep. Setelah itu kalian pilih show more, lalu pilih yang keep anyway untuk mendownload file Optimizer-nya. Tenang, ini bukan virus, teman-teman, tetapi karena ini aplikasi pihak ketiga, jadi oleh Windows Defender akan dianggap suatu yang belum dikenal. Tetapi kalau kalian ingin jalankan aplikasinya, kalian tidak perlu untuk mematikan Windows Defender-nya, teman-teman. Setelah terdownload, silahkan kalian langsung pilih open file. Kemudian kalian pilih more info. Setelah itu pilih run anyway. Kemudian pilih yes, tunggu loadingnya. Lalu kalian bisa close browser kalian. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi Optimizer, teman-teman. Untuk versi yang kita gunakan kali ini adalah versi 12.4. Lalu di sini Windows yang kita gunakan juga langsung terdeteksi, yaitu Windows 10 Pro. Aplikasi ini juga bisa kalian gunakan kalau misal kalian menggunakan Windows 11. Dan nanti di sini akan terdeteksi Windows 11. Dan di menu di bagian bawahnya juga akan Windows 11 sesuai dengan Windows yang kalian gunakan. Kemudian di bagian bawahnya ada beberapa menu tweak atau setting yang bisa kita lakukan. Mulai dari Universal, kemudian Windows, lalu ada UWP App, Startup, Common Apps, ada Cleaner, Pinger, Host, Registry, Hardware, Integrator, dan Option. Sekarang kita mulai dulu dari Universal, teman-teman. Ini adalah settingan umum yang ada di Windows. Yang pertama, di sini cara untuk menggunakannya sangat simple. Kalian tinggal aktifkan dengan klik di sini saja, maka kalian akan langsung mengaktifkan settingan yang tersedia di sini.
Kalau ingin nonaktifkan ya tinggal klik lagi, maka dia akan nonaktif. Kemudian di sini untuk settingan silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Tetapi di sini kita akan bahas beberapa hal penting agar kalian tahu cara untuk settingnya sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah enable performance tweaks. Kalau kalian aktifkan ini maka ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama ada reduce waiting time before killing unresponsive process. Kemudian ada decrease, ada disable load disk, dan juga ada disable check on minimize feature. Ada always on file extension dan show hidden file. Jadi kalau kalian aktifkan ini maka akan bisa memaksimalkan performa dari Windows 10 atau Windows 11 yang kalian gunakan. Selanjutnya di sini ada juga menu disable network throttling. Jadi network throttling itu adalah salah satu fitur yang ada di Windows ya. Tetapi fitur ini dia running sebagai background apps yang pastinya akan memakan RAM dan juga CPU usage sekalian. Jadi buat kalian yang menggunakan RAM yang mungkin 4 atau 2 GB, kalian bisa aktifkan ini. Tetapi kalau RAM kalian cukup besar, 8 GB ke atas, kalian bisa nonaktifkan aja teman-teman. Di sini kita akan aktifkan saja teman-teman. Lalu kita lanjut lagi untuk disable Windows Defender. Nah ini juga sangat penting. Windows Defender itu adalah salah satu antivirus yang cukup ampuh untuk mencegah laptop atau PC kalian terinfeksi virus. Tetapi dengan konsekuensi RAM usage atau RAM yang dikonsumsi oleh Windows Defender ini cukup besar. Apalagi kalau kalian menggunakan RAM 2 GB atau 4 GB, kalau kalian cek di Task Manager maka sisa RAM yang kalian miliki hanya akan tinggal sedikit, teman-teman. Jadi di sini kalau kalian menggunakan RAM yang cukup kecil, 4 atau 2 GB, kalian bisa disable aja Windows Defender-nya. Tetapi kalian tetap harus install aplikasi antivirus yang lain yang RAM usage-nya lebih kecil seperti Smartdav atau mungkin Malwarebytes. Jadi silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian kita lanjut ke menu disable Smart Screen. Smart Screen ini salah satu fitur yang ada di Windows yang akan melakukan pengecekan terhadap file atau data yang kalian download dari website. Jadi kalau kalian tadi di awal lihat ya bahwa file yang kita download atau file optimizer ini dianggap berbahaya dan diminta kita untuk cek dulu apakah aplikasinya benar atau tidak. Jadi fungsi Smart Screen adalah seperti itu teman-teman. Jadi menurut kami fungsi Smart Screen ini cukup penting agar kalian tidak sampai salah download file dan ternyata yang kalian download itu adalah virus atau bahkan ransomware. Di sini kita akan biarkan Smart Screen-nya aktif, jadi tidak perlu kita nonaktifkan. Lalu untuk sistem restore juga kita biarkan untuk enable. Jadi ini jangan kalian disable karena kalau misal ternyata ada apa-apa pada laptop atau PC kalian bisa langsung restore ke restore point yang sudah kalian buat tadi. Lalu lanjut untuk error reporting langsung kalian disable aja teman-teman. Ini lumayan untuk meringankan beban dari laptop atau PC kalian. Kemudian untuk telemetry task juga kalian disable. Jadi buat kalian mungkin ada yang belum tahu ya bahwa di Windows itu ada yang namanya telemetry yang berfungsi untuk mengirim data record user Windows ke Microsoft. Jadi sebenarnya Windows juga memata-matai kalian aktivitas apa saja yang kalian lakukan dan akan dikirim datanya ke Microsoft melalui telemetri ini. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan juga melakukan rencana perbaikan ke depannya, tetapi untuk privasi jadi merasa kurang aman ketika ada fitur telemetri ini. Jadi mending kalian matikan aja, teman-teman. Selanjutnya di sini kalau kalian menggunakan Microsoft Office 2016, kalian juga bisa aktifkan telemetrinya. Lalu untuk Visual Studio di sini kita biarkan aja, tidak perlu kita disable. Lalu lanjut lagi untuk Print Service. Nah, disable Print Service ini kalau kalian aktifkan ini maka kalian tidak akan bisa print. Tetapi kalau kalian memang tidak butuh untuk print, mending kalian aktifkan. Tetapi kalau teman-teman butuh dan sering melakukan printing di laptop atau di PC kalian, ini mending tidak usah kalian aktifkan. Di sini kita akan biarkan aja teman-teman, biar kita tetap bisa print ya dengan menggunakan laptop atau PC yang kita gunakan. Selanjutnya ada disable fax service. Di sini kita disable aja. Lalu untuk media player sharing juga kita disable. Kemudian sticky key juga kita disable juga. Selanjutnya home group juga kita disable aja. Kemudian untuk superfetch ini juga kita disable teman-teman. Kalau kalian belum tahu, superfetch ini sebenarnya adalah fitur yang berfungsi untuk mengoptimalkan RAM dan juga load aplikasi kalian. Jadi dengan adanya superfetch ini kalian bisa membuka aplikasi itu lebih cepat karena superfetch ini akan menandai aplikasi-aplikasi apa saja yang sering kalian buka, kemudian akan meload terlebih dahulu ke dalam RAM sebelum kalian membuka aplikasinya. Tetapi fitur superfetch ini tidak akan begitu terasa kalau kalian sudah menggunakan SSD. Jadi di sini terserah kalian, misal teman-teman ingin load aplikasi kalian lebih cepat, kalian bisa biarkan aja seperti ini. Tetapi kalau kalian menggunakan RAM yang cukup kecil 4 atau 2 GB, mending kalian disable aja teman-teman.
Lalu di sini kita lanjut ke compatibility assistant, kita nonaktifkan aja teman-teman, karena fitur ini sebenarnya berfungsi untuk cek apakah aplikasi yang akan kalian jalankan atau install itu kompatibel dengan Windows yang kalian gunakan atau tidak. Jadi di sini mending kita disable aja. Lalu di sini kalau kalian menggunakan Mozilla Firefox dan juga Google Chrome, kalian bisa aktifkan yang disable telemetrinya agar data kalian tidak dikirim ke Mozilla dan juga ke Google Chrome. Kalau kami sekarang lebih sering menggunakan Edge, ya ini kita disable aja karena kita juga pakai Chrome dan juga Firefox. Oke, jadi ini adalah settingan untuk menu universal, tetapi di sini silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian, teman-teman. Lalu sekarang kita masuk lagi ke menu Windows. Di sini tampilnya adalah Windows 10, tetapi kalau kalian running aplikasi ini ke Windows 11, maka menunya juga akan berbeda. Akan ada beberapa fitur yang ada di Windows 11, tapi kurang lebih settingannya juga akan mirip-mirip, teman-teman. Sekarang kita mulai dari Restore Classic Windows Explorer. Kalau kalian ingin mengubah tampilan dari file Explorer kalian ke Classic atau ke tampilan yang sebelumnya, kalian bisa aktifkan ini, tetapi ini tidak perlu kita aktifkan ya. Lalu selanjutnya start menu ads, ini kita disable agar tidak ada iklan di start menu kalian. Kemudian uninstall OneDrive, ini juga kita aktifkan karena OneDrive itu untuk laptop atau PC yang menggunakan spesifikasi yang low, ini cukup memakan resource atau hardware yang kalian miliki. Selanjutnya disable My People, ini juga kita aktifkan. Lalu untuk Longpad ini kita biarkan. Selanjutnya untuk Windows Ink juga kita disable aja teman-teman, karena nggak pernah kita pakai. Setelah itu spell checking juga kita disable. Lalu untuk Xbox Live, kalau kalian jarang menggunakan atau bahkan tidak pernah menggunakan Xbox Live, kalian disable aja teman-teman. Tetapi kalau teman-teman menggunakan Xbox Live, jangan kalian disable. Lalu lanjut untuk TPM 2.0 check, kalau kalian menggunakan Windows 11 ini bisa kalian biarkan, tetapi kalau kalian menggunakan Windows 10 ini bisa kalian disable. Tapi pastikan juga karena beberapa game ada yang meminta untuk TPM check itu harus enable. Selanjutnya untuk feature update, kalau teman-teman ingin biarkan Windows kalian nanti diupdate beberapa fiturnya, kalian biarkan aja ini enable, jangan kalian nonaktifkan. Selanjutnya untuk Classic Volume Mixer, ini kita biarkan seperti ini aja, tidak perlu kita enable teman-teman. Lalu kita lanjut lagi untuk Automatic Update. Nah di sini tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian ingin mendapatkan update secara otomatis dari Windows yang kalian gunakan, ya biarkan seperti ini. Tetapi kalau teman-teman tidak ingin mendapatkan update secara otomatis dari Windows, ya kalian aktifkan. Lalu untuk exclude driver from update, ini kalau misalnya teman-teman ini tidak kalian aktifkan, berarti ini juga jangan diaktifkan ya. Ini biarkan seperti ini. Tetapi kalau untuk automatic update ini kalian aktifkan, ini juga bisa kalian aktifkan juga. Lalu lanjut untuk telemetry service, ini juga kalian aktifkan aja kalau misal teman-teman tidak ingin data recordan kalian dikirim ke Microsoft. Tetapi kalau kalian ingin support Microsoft untuk memiliki data-data kalian, ya nonaktifkan aja teman-teman. Jadi silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian untuk enhance privacy ini kita disable. Kemudian untuk cloud Cloudbird ini juga kita disable juga. Cortana disable. Kemudian sensor service kita disable juga. Kemudian cache to device, kalau kalian tidak pernah casting atau menampilkan layar kalian ke device lain melalui wireless seperti ke proyektor atau mungkin ke monitor yang lain, kalian bisa nonaktifkan ini. Tetapi kalau kalian sering presentasi menggunakan proyektor yang wireless, kalian jangan nonaktifkan ini teman-teman. Di sini kita nonaktifkan aja agar Windows kita bisa lebih ringan. Selanjutnya di sini ada disable game bar. Kalau kalian biasa mengakses Xbox Gaming Service, kalian bisa biarkan seperti ini. Tetapi kalau kalian tidak pernah menggunakannya, ya kalian disable aja teman-teman. Kemudian ada Insider Service, ini kalian disable aja. Lalu untuk Notification Center, di sini kalian juga disable agar nanti tidak ada notifikasi seperti ini. Tetapi kalau kalian tetap ingin ada notifikasi, ya kalian bisa biarkan seperti ini. Jadi untuk settingan di tab atau di menu Windows 10 akan seperti ini. Kalau kalian menggunakan Windows 11 akan ada beberapa settingan di bawah sini teman-teman. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Sekarang kita lanjut lagi ke WP Apps. Untuk WP Apps ini silahkan pilih aplikasi-aplikasi yang ingin kalian uninstall ya, yang tidak kalian butuhkan. Misal seperti aplikasi kalkulator, alarm, foto. Kemudian ada media extension, wallet atau aplikasi yang lain, kamera yang tidak kalian butuhkan silahkan kalian uninstall. Tetapi kalau kalian tidak paham, mending kalian biarkan aja dan jangan kalian install apapun yang ada di
UWP Apps ini teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi ke startup. Dan menu startup ini berfungsi agar Windows kita tidak terlalu berat saat pertama kali kita menyalakannya. Di sini silahkan kalian pilih ya aplikasi yang mana saja yang ingin langsung kalian running saat Windows kalian pertama kali nyala. Semakin banyak aplikasi maka semakin berat, tetapi semakin sedikit juga akan semakin ringan. Kalau kalian tidak tahu aplikasi ini berfungsi untuk apa, kalian biarkan saja teman-teman. Tetapi di sini yang pertama untuk OneDrive kita akan delete karena kita tidak menggunakan OneDrive. Tetapi kalau kalian menggunakan OneDrive ya jangan kalian delete. Kita akan langsung delete. Setelah itu kita juga akan nonaktifkan untuk yang PDA-Net. Ini juga tidak kita gunakan. Kemudian kita akan delete. Kemudian di sini juga ada backup dan restore. Kalau misal sebelum kalian delete, kalian bisa backup dulu. Nanti kalau kalian ingin kembalikan lagi fiturnya, kalian tinggal restore aja teman-teman. Lalu sekarang kita lanjut lagi ke Common Apps. Nah di Common Apps ini kalian bisa download beberapa aplikasi gratis yang mungkin kalian perlukan, seperti Notepad++. Kalau misal kalian ingin gunakan Notepad++, kalian tinggal centang dan kalian tinggal download untuk mulai mendownload aplikasi Notepad++ nya. Nah ini sudah mulai proses download teman-teman. Nah setelah selesai kalian bisa langsung cek di Optimizer download. Kita masuk ke download, lalu ada folder Optimizer download. Nah ini aplikasi yang sudah kita download teman-teman. Jadi silahkan pilih aplikasi yang ingin kalian gunakan. Aplikasi di sini semuanya free, jadi tidak ada yang ilegal ya, semuanya legal karena aplikasinya adalah aplikasi gratisan. Sekarang kita lanjut lagi ke Cleaner. Nah di sini kalian bisa membersihkan cache atau file-file sampah yang ada di laptop atau di PC kalian. Yang pertama langsung select all di sini. Kemudian empty recycle bin kalau misal kalian ingin membersihkan recycle bin kalian. Tetapi cek dulu ya apakah di recycle bin ada file-file penting kalian teman-teman. Kemudian kalau kalian menggunakan Google Chrome, teman-teman bisa langsung bersihkan juga cache, cookies, history, session dan juga passwordnya. Kalau kalian menggunakan Mozilla, kalian juga bisa bersihkan history, cache dan juga cookiesnya. Kemudian Internet Explorer, apakah masih ada yang menggunakan? Silahkan komen di bawah. Kalau misal kalian ingin bersihkan cache, cookies, history juga silahkan kalian centang di sini. Tetapi kalau kalian rutin membersihkan secara manual melalui aplikasinya, kalian tidak perlu centang ini teman-teman. Dan di sini kalian perlu perhatikan ya bahwa kalau kalian bersihkan cache, cookies dan juga history, nanti history browsing kalian akan hilang. Jadi pastikan kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah kalian pilih, kalian tinggal pilih clean. Kemudian pastikan ini tercentang semua dan pilih clean untuk mulai membersihkan file-file cache atau file sampah yang ada di laptop atau di PC kalian. Nah lumayan kan, dari 20 GB sekarang hanya 900 MB atau 1 GB lah ya kita bulatkan. Lalu kita lanjut lagi ke Pinger. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk cek jaringan kalian. Misal di sini kita mau cek google.com, masukkan aja google.com. Setelah itu kalian bisa pilih ping untuk cek latensi dari website yang akan kalian akses. Lalu sekarang kita lanjut lagi ke tab atau menu host. Ini kita biarkan seperti ini aja teman-teman. Lalu untuk registry, nah di sini kalian bisa melakukan fix dari registry yang error atau rusak yang ada di laptop atau di PC kalian. Kalau kalian ingin menggunakannya, kalian tinggal pilih enable all aja teman-teman. Kemudian kalian juga centang yang restart explore to apply change. Setelah itu kalian tinggal pilih fix. Kemudian tunggu prosesnya. Nah maka setelah restart, maka registry yang ada di Windows kalian akan di fix ketika ada registry yang rusak atau yang error. Selanjutnya kita masuk ke hardware. Di sini akan ada detail dari hardware yang kalian gunakan. Kalian bisa lihat spesifikasi dari laptop atau PC yang kalian gunakan. Kemudian ada menu integrator, ini kita biarkan aja. Dan juga ada menu option, kalian bisa setting warna tema dari aplikasi Optimizer ini, apakah yang ungu, kemudian ruby, amber, jet, silver, dan juga azurite. Karena kita lebih suka warna biru, jadi kita pilih yang warna biru. Kemudian setelah kalian setting, silahkan kalian close aplikasinya. Kemudian silahkan restart PC atau laptop kalian teman-teman. Dan selamat merasakan perubahan dari laptop atau PC kalian. Semoga menjadi lebih lancar lagi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.